Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan pada hari ini 3 hari bulan Februari 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan Injil yang dipetik dari Injil Markus bab 5 ayat 21 hingga 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Ketika itu Yesus berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengurumuni dia. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh tubuhnya. Sebab katanya, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Ketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini mengurumunimu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menyentuh aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, dalam Injil hari ini Yesus menyentuh dua kehidupan sekaligus. Seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun dan seorang anak yang dianggap telah mati. Dua kisah ini memperlihatkan satu hal yang sama. Belas kasih Yesus tidak pernah mengenal batas. Ia menyentuh yang najis, yang tersingkir dan tak berdaya. Tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga memulihkan martabat dan harapan. Kontras dengan Injil, bacaan dari kitab 2 Samuel menunjukkan sisi rapuh manusia. Raja Daud menangis atas kematian Absalom, anaknya yang memberontak. Daud tidak bersorak karena menang perang, tetapi berkabung karena kehilangan anaknya. Ini menunjukkan bahwa cinta sejati tetap peduli bahkan kepada yang menyakiti. Namun dalam kepedihan itu, ia juga harus belajar menyeimbangkan antara tanggung jawab sebagai raja dan kasih sebagai ayah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, dalam kehidupan bersama, kita pun sering dihadapkan pada pilihan membalas atau mengampuni, menjauh atau menyentuh. Kita dipanggil untuk menghadirkan belas kasih yang
menyembuhkan. Di rumah, di komunitas, dan di dalam masyarakat. Di tengah-tengah budaya saling menjatuhkan, marilah kita memilih untuk menyentuh, menyapa, dan memulihkan sesama. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.